Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin amma ba'd. Bagaimana kabarnya teman-teman semua, para siswa dan santri sekalian? Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan belajar topik 11.4 tentang composition between expired and inspired air. Komposisi antara expired itu udara yang dihembuskan, inspired udara yang dihirup, gitu ya. Seperti biasa kita mulai dengan dalil. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Quran surat Ibrahim ayat 34. How can you correlate this dalil with our topic? Apa sih korelasinya dalil ini dengan topik kita? Nah, insya Allah mudah ya, bisa dipikir sendiri. Oke, kita ke topik utama kita, the composition of the inspired and expired air. Komposisi dari udara yang dihirup dengan udara yang expired, dihembuskan, dikeluarkan. Oke, coba kita amati tabel berikut ya. Pertama, components of air, komponen dari udara. Inspired or inhaled air, udara yang dihirup, ini dihirup. Expired or exhaled air, udara yang dihembuskan atau dikeluarkan. Oke, kita coba membacanya. Pertama, components of air, ada oksigen, ada karbon dioxide, ada nitrogen. Oke, dari oksigen, inspired air-nya. Ternyata satu kali hirup, saat kita menghirup udara, 20% udara yang kita hirup adalah oksigen. Sedangkan udara yang satu kali hirup, saat kita menghirup, 0,04%-nya adalah karbon dioxide atau CO2. Dan paling besar, 78% adalah nitrogen. Ini adalah persentase kandungan dari udara yang kita hirup. Selanjutnya, kita mencoba menuju yang kolom berikutnya, expired air, udara yang kita hembuskan, kita keluarkan. Oke. Oksigennya, ternyata udara yang kita keluarkan, 18%-nya adalah oksigen. Coba kita lihat, kita bandingkan. Udara yang masuk adalah 21, oksigennya 21, sedangkan yang keluar adalah 18. Artinya ada selisih. Oksigen masuk 21, keluar 18. Artinya selisihnya berapa? Ya, minus 3%. Minus 3%. Artinya oksigen ada yang masuk ke tubuh 3% gitu. Di sini reasonnya, oxygen has diffused from the air in the alveoli into the blood. Oksigen mengalami difusi dari udara ke alveoli di dalam darah. Sedangkan karbon dioxide kita lihat expirednya adalah 3%. 3%. Dari 0,04 menjadi 3%. Artinya apa? Ada penjumlahan, ada penambahan sekitar berapa ini? 2,96, benar ya? 2,96%. Udara CO2 yang masuk 0,04, tahu-tahu keluar jadi 3%. Ada penambahan 2,96%. Ini didapatkan dari mana? Carbon dioxide has diffused from the blood into the air in the alveoli. Karbon dioksida itu mengalami difusi dari darah ke udara di alveolus gitu. Kemudian yang nitrogen, udara yang masuk 78%, sedangkan yang expired yang keluar adalah 78%. Artinya apa? Ini 0 ya. Tidak ada yang diserap oleh tubuh. Masuk 78, keluar 78. Dan mungkin di beberapa referensi yang lain akan berbeda persentasenya ya, tapi kurang lebih seperti ini. Bagaimana? Mudah ya? Kita mencoba ke slide selanjutnya, yakni lung volumes and capacities. Volume dan kapasitas paru-paru. Untuk membahas volume dan kapasitas paru-paru, kita ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada diagram ya, lung volumes and capacities.
Pertama yang kita lihat adalah yang diagram yang eh, seperti gelombang transversal yang sedikit kecil ya. Ini menunjukkan pernafasan normal kita, menghirup, menghembus, menghirup, menghembus. Pernafasan normal kita sebut dengan TV. Apa itu TV? Disebut sebagai tidal volume atau pernafasan normal. Volume udara saat kita breathe in atau breathe out normal. Itu namanya tidal volume. Dan volumenya adalah 0,5 liter. Selanjutnya, kita menuju gelombang yang termasuk tinggi. Tinggi sekali, bisa dilihat ya. Nah, ini menunjukkan bahwa saat selesai proses pernafasan normal, menghirup normal, masih bisa menghirup dengan sepenuhnya. Kita menghirup normal, tapi kita masih bisa memiliki kemampuan menghirup sangat lebih dalam lagi. Disebut sebagai dengan IRV atau namanya Inspiratory Reserve Volume. Volume cadangan ya, volume cadangan uh, inspiratory atau menghirup. Volume cadangan yang masih bisa kita hirup seperti itu. Dan ini memiliki volume 3,1 liter. Mungkin bisa mempraktekkan kita menghirup normal, kemudian kita menghirup penuh sampai kita tidak bisa menghirup lagi. Nah, itu namanya IRV. Oke, kemudian kebalikan dari IRV, kita akan melihat ini ke bawah penuh sekali, namanya IRV. Oh, tadi kita bacanya IRV, sekarang IRV. Apa itu? Kebalikannya, kalau tadi kita menghirup optimum, sekarang kita menghembuskan optimum. Jadi setelah menghembuskan normal, kemudian kita menghembuskan lagi. Gitu. Sampai penuh. Kita sebut dengan ERV, Expiratory Reserve Volume, volume udara cadangan yang masih bisa kita keluarkan. Selain itu, setelah kita menghembuskan optimum, setelah kita ERV atau Expiratory Reserve Volume, ternyata masih ada udara yang tertinggal di dalam paru-paru. Namanya adalah RV atau Residual Volume, volume udara yang masih tertinggal di paru-paru. Ini namanya RV. Oke, sekarang kita mencoba menghitung apa itu namanya vital capacity dan total lung capacity. Kalau vital lung capacity, itu apa namanya? Tidal volume ditambah ERV ditambah ERV. Mohon maaf, IRV plus ERV. Ya, udara normal, kemudian cadangan masuk dan cadangan keluar. Totalnya 4,8 liter. Nanti coba dihitung ya. Sedangkan total lung capacity atau kapasitas paru-paru total itu tadi yang vital capacity VC plus ditambah udara yang masih tersimpan di paru-paru yaitu plus RV residual volume. Totalnya menjadi 6 liter. Coba nanti dihitung. Bagaimana? Cukup mudah? Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.